Malam teman-teman. Halo, Shalom. Perkenalkan, nama saya Simon Petrus Nathanael. Di video ini kita mau bahas tentang Trinitas. Pemahaman saya tentang Trinitas itu sederhananya begini. Orang Kristen percaya Allah itu Esa, bukan tiga Allah, tapi Allah yang satu itu hadir dalam tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Beberapa teolog mencoba menjelaskan. Dari Agustinus Hippo bilang Trinitas itu bisa dipahami lewat gambaran pikiran, pengetahuan, dan kasih dalam diri manusia, satu diri tapi ada relasi di dalamnya. Kemudian pendapat pribadi saya tentang Trinitas itu, menurut saya Trinitas bukan cuma teori yang rumit, tapi justru menjelaskan kenapa kasih itu sangat penting dalam iman Kristen. Oke, Salam, nama saya Yohanes. Sebenarnya secara definitif sudah dijelaskan oleh Simon tentang Trinitas. Jadi saya mungkin lebih menjelaskan bagaimana pendapat saya tentang Trinitas dari bentuk realita dan logikanya. Memang Trinitas tidak bisa disangkut pautkan dalam konsep logika saja, karena tidak semudah seperti kita menghitung matematika bahwa satu sama dengan satu, tapi di sini satu sama dengan tiga. Tapi Trinitas itu tidak lepas dari sebuah relasinya. Pada akhirnya Trinitas itu menjadi sebuah misteri yang indah, misteri yang tidak didesain untuk dibedah sampai habis oleh logika manusia, melainkan untuk dialami dalam konteks kebatinan dan iman. Tuhan memang tidak akan pernah muat sepenuhnya di dalam rasio kita, tetapi kasihnya selalu bisa dirasakan dekat di hati. Itu dalam pemahaman saya memahami Trinitas. Jika dikaitkan dengan boleh tidak dibahas oleh dengan orang yang punya kepercayaan lainnya, menurut saya boleh secara konsepnya itu masih dalam bentuk historikal dan untuk konsep-konsep toleransi, tidak memaksakan kehendak dalam bentuk dogma-dogma yang monoteis. Saya Siska Pasaribu. Seperti yang dijelaskan teman Bang Yohanes sama Bang Simon, sudah jelas mengenai Trinitas itu Allah Bapa itu sebagai pencipta, Yesus Kristus itu sebagai penyelamat, dan Roh Kudus itu sebagai penolong atau yang membimbing manusia. Tadi pertanyaannya, perlu nggak menjelaskan Trinitas itu ke orang yang nggak seiman? Kalau menurut aku sih tergantung situasi ya, melihat orangnya, melihat teman kita berbicara. Karena ada teman kita yang berbicara ini ngotot bicaranya, dia nggak dapat menerima apa yang kita jelaskan, apa yang kita sampaikan ke dia, karena kita beda agama gitu. Paling penting itu kita menghargai perbedaan, karena setiap orang punya keyakinannya masing-masing. Udah, sekian dari aku, mungkin dilanjut dari teman, bagaimana pendapatnya? Oke, seperti yang sudah disampaikan oleh Simon, Yohanes, dan Siska, betul. Trinitas sendiri terdiri dari dua, yaitu tri, artinya tiga, dan unitas atau keesaan, yaitu ketigaan yang esa, yang terdiri dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, jadi kalau menurut aku ketiganya itu memang satu, itu cara kita untuk merelasikan bagaimana bentuk Allah di kehidupan kita. Dan menurut aku, ini mungkin aku agak berbeda dengan teman-teman yang lain. Apakah perlu dijelasin soal Trinitas ke orang yang berbeda keimanan dengan kita? Menurut saya, aku menghargai soal Trinitas ini dan aku mengimani. Tapi aku merasa ini sesuatu yang sangat personal. Jadi aku memilih untuk tidak aktif atau tidak mau menjelaskan soal ini ke orang yang tidak seiman. Karena pada intinya orang yang tidak seiman nanti pasti akan mendebat soal ini. Memang nggak bisa dijelaskan secara logika. Mereka selalu mengkaitkan ini dengan logika. Mungkin bagi aku agak kesulitan untuk menjelaskan. Tidak semua orang bisa punya keberanian untuk berdebat
Jadi menurut aku nggak perlu. Seperti itu sih pendapat aku. Oke, halo, shalom teman-teman. Menurut saya, mengenai Trinitas bukan cuman teori agama saja, tetapi lebih ke pengalaman. Kadang saya ngerasa Tuhan itu menjaga kok. Kadang juga terasa dekat banget di saat lagi susah, dan ada juga momen di mana saya dikuatin. Jadi konsep ini bikin saya merasa Tuhan itu nggak jauh, jadi hadir dengan cara yang berbeda-beda di hidup saya. Kurang lebih seperti itu sih. Kalau menurut aku, soal Trinitas ini nunjukin kalau Tuhan itu dekat banget ya sama kita. Dia nggak hadir sebagai sang pencipta doang, tapi dia juga hadir lewat Yesus yang turun ke dunia, hadir lewat Roh Kudus, terus ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kesimpulan dari aku, Trinitas itu adalah cara Tuhan nunjukin dirinya sebagai manusia biasa, sebagai manusia bisa lebih ngerti dan ngerasain kehadirannya gitu. Kalau menurut aku pribadi sih, Trinitas itu jujur bukan hal yang gampang ya buat dipahami sepenuhnya. Buat aku Trinitas itu bikin aku melihat kalau Tuhan itu nggak jauh. Dia bisa dekat dalam berbagai cara. Jadi aku tuh lebih baik untuk memilih menjalani dan merasakan dalam kehidupan sehari-hari aja. Aku perlu nggak sih jelasin soal Trinitas itu ke orang yang nggak seiman? Menurutku sih nggak perlu ya dijelasin, karena itu kan bukan sesuatu yang orang lain harus tahu kebenarannya. Tapi kalau memang mereka bertanya dan pengen tahu, ya udah kita jelasin sepengetahuan kita aja. Gitu kurang lebihnya. Menurut saya itu adalah hakikat ya. Ya, hakikat itu adalah suatu Allah yang dalam 3 kepribadian, yaitu 1 Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Saya sedikit menjelaskan tentang Bapa. Bapa itu adalah sebagai sosok ayah dalam pribadi saya yang selalu menjaga dan menyertai kita. Ya. Dan Putra, dia memberikan putranya untuk menembus dosa manusia. Dan Roh Kudus itu adalah, kalau dalam pribadi saya itu adalah sosok yang selalu mengingatkan kita dalam hal misalnya kebaikan. Aku tangkep ya, bagi Sadarwan tuh perlu banget, karena itu bagian dari untuk mengabarkan sebuah Injil. Bener kan? Oke, sekarang giliranku ya menjelaskan apa itu dari pemahaman Trinitas. Kalau secara pikiran manusianya itu intinya hakikat Allahnya 1, relasinya 3. Karena otak tapi ada ingatan, pikiran, dan kemauan. Jadi Trinitas adalah cara Allah kenalan ke manusia, bukan 3 Allah tapi 1 Allah dengan 3 caranya masing-masing. Jelasin ke saudara yang tidak seiman perlu, tapi dilihat dulu konteksnya. Kalau misalnya lagi dalam pendalaman iman, boleh-boleh aja kita jelaskan secara mendetail ya, secara jelas, biar mereka tuh nggak salah paham ya. Tapi yang kedua, lihat dulu juga, ini tujuannya untuk debat nggak nih? Kalau ujung-ujung buat debat mah ya mending nggak usah lah. Sekian dari kelompok kami membahas tentang Trinitas dan pendapat masing-masing tentang Trinitas. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf dan shalom.